Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah untuk bisa melaksanakan pembelajaran. Nah, jadi hari ini di jam pertama kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Di pembelajaran hari ini Ibu ingin membahaskan mengenai makhluk hidup. Nah, ayo siapa yang tahu apa itu makhluk hidup? Ya, jadi makhluk hidup itu adalah sesuatu yang dapat bergerak, bernafas, dan berkembang biak. Nah, baik, akan Ibu jelaskan. Bagi anak-anak Ibu silahkan buka bukunya halaman 56 mengenai makhluk hidup. Ya. Nah, jadi udah semua dibuka? Ya, baik. Nah, makhluk hidup itu, yang dikatakan makhluk hidup adalah ketika dia bisa bernafas, bergerak, berkembang biak, dan bisa melakukan segala aktivitas, bisa bergerak juga. Nah, ketika sesuatu itu bisa bergerak, maka dia dikatakan makhluk hidup. Contohnya seperti hewan. Nah, hewan itu kan bisa bergerak kan? Ya, hewan bisa bergerak, hewan bisa bernafas, hewan juga bisa berkembang biak. Nah, contoh hewannya apa, Bu? Contoh hewannya misalkan ayam, nah apalagi ikan, nah segala macam hewan lainnya. Nah, lalu apalagi selain hewan, yaitu manusia. Nah, manusia ini bisa dikatakan makhluk hidup karena apa? Manusia ini bisa bergerak, bisa bernafas, ya kan? Bisa berkomunikasi dengan lawan jenis dengan yang lainnya gitu kan. Nih contohnya, ibu ini manusia, ibu bisa menggerakkan jari jemari ibu bisa menggerakkan kepala ibu. Ini yang dikatakan dengan makhluk hidup. Ketika ibu tidak bisa menggerakkan apa-apa lagi, maka ibu dikatakan apa? Iya, meninggal. Ibu nggak bisa dikatakan makhluk hidup lagi. Begitu juga dengan kalian. Nah, contoh yang ketiga itu apa? Yaitu tumbuhan. Nah, tumbuhan juga bisa dikatakan makhluk hidup karena dia bisa berkembang biak, dia bisa dari dia bibit menjadi dia bertumbuhnya tunas, batang, daun, dan lain dan buah-buahan. Nah, ini yang dikatakan dengan makhluk hidup. Nah, bagaimana Bu dengan bangku, dengan benda-benda? Nah, benda-benda itu tidak bisa dikatakan dengan makhluk hidup karena apa? Benda-benda itu tidak bisa bergerak. Benda bisa bergerak apabila digerakkan oleh manusia kan? Iya, benda itu bisa bergerak apabila dibantu dengan manusia. Contohnya itu kursi. Kursi itu kalau kita nggak mindahin dia dari satu tempat ke tempat yang lain, dia bisa nggak bergerak? Tidak bisa. Dia bakalan tetap di tempatnya, tetap di posisinya, di posisi awalnya gitu kan. Nah, benda-benda itu nggak bisa dikatakan dengan makhluk hidup. Contohnya tadi bangku, kursi, seperti ini yang ibu gambarkan. Nah, ini contoh daripada makhluk tidak hidup. Meja ini tidak bisa dikatakan makhluk hidup karena dia tidak bisa berkembang biak, tidak bisa bergerak, dan tidak bisa bernafas. Begitu juga dengan kursi. Kursi ini tidak bisa dikatakan makhluk hidup karena mereka bisa bergerak ketika dibantu oleh manusia. Nah, sedangkan kepada hewan ya kan yang ibu jelaskan tadi. Nah, ikan ini bisa dikatakan makhluk hidup karena apa? Ikan ini tadi bisa berenang ya kan, bisa makan, bisa berkembang biak. Nah, ini contoh daripada tumbuhan seperti pohon ini tadi awalnya dari dia biji menjadi dia tunas, menjadi dia batang, berdaun, dan juga memiliki buah. Begitu juga dengan bunga. Nah, yang ketiga itu yaitu dengan manusia, ya kan? Manusia ini contoh daripada manusia. Nah, manusia ini bisa dikatakan makhluk hidup karena dia bisa bergerak, bisa bernafas, dan bisa berkembang biak. Nah, baik. Karena kita belajarnya daring, jadi ibu akan melakukan sesi tanya jawab dari WA grup ya. Ibu akan menanyakan satu-satu kepada anak-anak ibu ya kan mengenai apa yang ibu sudah jelaskan tadi, atau kita alihkan kepada Zoom agar bisa lebih tertib ya kan, agar ibu tahu jawabannya ini benar nggak anak-anak ibu yang jawab atau orang tuanya yang jawab. Baik,
Sekian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.